Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ah udahlah, gue capek sama lu, gak terlalu tega sama sekali. Hah? Lo, gue, N. Hah? Apa sih? Kenapa mas? Hah? Kenapa? Saya tadi habis berantem mas, katanya saya nggak punya adab mas, nggak punya etika mas. Kamu tahu nggak sih, kalau di Pancasila itu banyak banget yang ngajarin kita norma dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Hah? Emang iya mas? Iya mas, beneran orang saya ngajarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas, sholatnya yang benar, Mas. Ya. Nah, teman-teman, hal tersebut tadi tidak menunjukkan tindakan yang sesuai atau menghargai pada sila pertama. Nah, perwujudan iman ini tampak nyata melalui sikap saling menghargai dalam bermasyarakat. Ketika saudara kita beribadah dengan khusyuk, tugas kita adalah menjaga ketenangan tanpa menjadikannya gurauan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengingatkan bahwa meski berbeda keyakinan, kita lahir dari tanah yang sama. Mengimani agama bukan sekedar menjalankan ritual sesuai tertib, melainkan mewujudkan dalam tindakan nyata saat kita berkomitmen untuk jujur, amanah, dan menghormati sesama makhluk ciptaannya, dan disitulah esensi sejati ketuhanan kita dipraktikkan. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu bermula bagaimana kita menghargai martabat orang lain. Kita harus saling menghormati dan juga bersikap adil tanpa melihat latar belakang, mau itu dari suku, ras, agama, maupun status sosial. Sikap kepedulian dan empati ini itu wujudnya sangat dekat di kehidupan seharian kita. Woi, mas. Apa mas? Mulai dari membiasakan diri untuk tertib mengantri, membagi tugas secara seimbang, dan tidak membeda-bedakan teman. Dengan menghindari perilaku diskriminatif, kekerasan, maupun sikap apapun yang merendahkan orang lain, kita tidak hanya hidup berdampingan dengan orang lain, tetapi juga membangun hubungan sosial yang harmonis. Persatuan dan kesatuan. Di sekitar kita, banyak hal sederhana yang seringkali terlewat, padahal mereka memiliki makna yang besar. Seperti saat beberapa orang berkumpul, bekerja sama, dan saling membantu tanpa melihat siapa mereka. Ada yang datang dari latar belakang berbeda, kebiasaan yang tidak sama, bahkan memiliki cara pandang yang berbeda. Tapi semua itu tidak akan menjadi penghalang untuk tetap bersama. Dalam momen-momen kecil seperti inilah, kita bisa melihat arti dari persatuan Indonesia. Bukan tentang mencari orang yang sama, tetapi tentang bagaimana cara kita untuk saling menerima dan tetap bersama. Karena disitulah persatuan tumbuh dengan sendirinya. Persatuan bukan datang dari sesuatu yang besar, tapi hadir dari hal-hal sederhana, dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Implementasi sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dapat diwujudkan melalui perilaku yang mengedepankan musyawarah, penghargaan terhadap pendapat orang lain, serta pengambilan keputusan yang mengedepankan kepentingan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, sila ini tercermin ketika seseorang bersedia berdiskusi dan menyelesaikan masalah, mendengarkan berbagai pandangan secara terbuka, dan tidak memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Keadilan sosial tumbuh saat kita sadar bahwa hak kita itu juga dibatasi oleh hak orang lain. Membagi colokan listrik adalah langkah nyata dalam mewujudkan keadilan bagi sesama. Karena pada akhirnya, fasilitas publik hanyalah alat, kemanusiaan dan keadilan kitalah yang memberi makna pada ruang tersebut. Ketika kita mendalami Pancasila, kita akan menemukan panduan hidup yang membentuk karakter dan mengasah kepedulian sosial kita. Menariknya nih, semua nilai-nilai tersebut tidak menuntut kita untuk melakukan hal-hal besar, melainkan
Justru kita diuji lewat tindakan paling sederhana yang kita lakukan sehari-hari. Dari sini, kita sadar bahwa Pancasila bukan hanya sekadar hafalan teori, melainkan nilai-nilai yang benar-benar menuntut hidup dan nyata dalam cara kita berinteraksi setiap hari. Nah, pada sila pertama, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa perlu diwujudkan melalui sikap saling menghormati antar beragama dan menjaga kekhusyukan ketika orang lain saat beribadah sebagai bentuk toleransi tertinggi. Lalu untuk sila kedua mengandung nilai kemanusiaan dan adab, yang mana adab kemanusiaan itu diuji tidak melalui pidato besar, melainkan dengan kerelaan mengantri dan berbagi peran tanpa diskriminasi. Memanusiakan manusia berarti meruntuhkan ego personal untuk menghargai martabat setiap jiwa tanpa memandang status sosial. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia, persatuan tidak menuntun kita untuk menjadi sama, melainkan mendidik kita untuk menerima perbedaan di tengah keberagaman. Keberagaman yang kokoh berakar dari kepedulian kecil, seperti saling menolong dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sila keempat yaitu tentang musyawarah. Musyawarah itu adalah panggung untuk kedewasaan, di mana kita belajar mendengarkan dengan jernih dan belajar berbicara tanpa memaksakan kehendak orang lain. Kemudian untuk sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud ketika kita sadar bahwa ruang publik adalah milik bersama, yaitu ketika hak kita selalu dibatasi oleh hak orang lain.